Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan mulai belajar tematik kedua. Muatan pembelajaran yang akan dibahas adalah bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia di tema 2 kali ini, kita masih membahas tentang ide pokok dan kesimpulan. Tetapi pada tema ini, menemukan ide pokoknya dengan menggunakan kata tanya. Nanti kita bahas ya. Selamat belajar. Disilakan disimak videonya dengan baik. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan mencoba menemukan informasi atau ide pokok yang terdapat dalam sebuah teks dengan menggunakan peta pikiran. Ibu, peta pikiran itu apa sih? Peta pikiran adalah cara yang digunakan untuk menemukan informasi yang terdapat dalam sebuah teks. Nah, untuk menemukan informasi menggunakan peta pikiran, kita dapat menggunakan kata tanya sebagai panduannya. Ya, nanti Ibu akan berikan contoh peta pikiran itu seperti apa, Bu? Ya, di slide berikutnya. Baik, tadi kan Ibu sudah sampaikan bahwa menggunakan peta pikiran kita dapat menemukan informasinya berdasarkan kata tanya. Kata tanya kalian sudah pasti tidak asing lagi. Ada banyak kata tanya yang bisa kita gunakan. Ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kalian bisa sambil dibaca fungsi dari kata tanya itu apa saja. Ini sudah dibahas dari kelas-kelas sebelumnya, jadi kita bahas di sini untuk mengulas kembali ya. Nah, jangan sampai lupa fungsi kata tanya apa itu untuk menanyakan apa, siapa itu untuk apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Silakan bisa sambil dibaca ya. Baik, berikutnya menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, sebuah teks pasti memiliki informasi penting. Nah, untuk menemukan informasi-informasi penting ini, kita dapat menjadikan kata tanya sebagai dasar untuk menemukan informasi tersebut. Nantinya, informasi-informasi tersebut kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Misalnya seperti ini, dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, maka kita akan lebih mudah dalam menemukan informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Nanti Ibu akan sebutkan juga contoh bagaimana sih penggunaan kata tanya untuk menggunakan atau untuk menemukan informasi yang terdapat dalam suatu teks tersebut. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Informasi yang kita bisa dapatkan dari kalimat tersebut adalah tentang waktu terjadinya peristiwa proklamasi. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu adalah kapan. Jadi, kalimat tanya yang tepat untuk menemukan informasi tersebut adalah kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada jawabannya, Bu? Ada. Tadi sudah tercantum dalam kalimat sebelumnya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi seperti itu ya, Nak. Paham? Jadi nah, berikut ini sudah Ibu berikan contoh peta pikiran. Ibu peta pikiran itu bentuknya gimana ini ya, Nak ya? Nanti kalian bisa lihat juga contohnya ada pada buku tematik. Ini Ibu ambil juga dari buku tematik, banyak contohnya. Tadi itu nanti di buku tematik ada teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Yang di tengah itu judul teksnya. Kemudian ada 1, 2, 3, 6 kotak yang ada di sekeliling judul tersebut adalah informasi-informasi yang terdapat pada teks tersebut. Menggunakan kata tanya kan, Bu? Iya. Nanti yang kapan tadi sudah Ibu contohkan ya. Kapan itu, kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan? Nanti informasinya berarti informasinya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikutnya, oke, Ibu contohkan lagi. Misalnya kata tanya siapa? Misalnya kata tanyanya, siapa sih? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Nanti misalnya di teksnya ada bacaan teks proklamasi dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, itu kan berarti informasi yang terdapat pada teks tersebut. Menggunakan kata tanya siapa, informasinya yang membacakan teks proklamasi adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Seperti itu ya, Nak. Begitu seterusnya. Kata tanya di mana, bagaimana, mengapa, ya, seperti itu. Selanjutnya, anak-anak untuk menuliskan informasi penting pada suatu teks, kita harus menggunakan kalimat efektif. Ibu, kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang susunannya sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikutnya, kalimat efektif itu sudah memiliki susunan yang lengkap. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek itu yang melakukan pekerjaannya. Kemudian predikat itu pekerjaannya atau kegiatannya. Kemudian objek adalah apa yang dilakukan. Kemudian keterangan. Keterangan itu bisa berupa keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Nah, dalam menulis kalimat efektif, kita juga harus menggunakan kata baku. Kalau tadi kalimatnya kalimat efektif, sekarang kata baku. Seperti yang pernah Ibu contohkan, kata baku itu adalah kata yang sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini kalian bisa baca contoh dari kalimat efektif yang baik dan benar itu apa. Di sini sudah keterangannya yang mana subjeknya, yang mana predikatnya, yang mana objek, dan yang mana keterangannya. Kalau ini keterangannya adalah keterangan tempat. Nah, berikutnya membuat peta pikiran dari teks sejarah. Di sini ada langkah-langkah yang dapat kita perhatikan, kita lakukan untuk menemukan informasi dari teks sejarah dengan menyajikannya dalam peta pikiran. Sama langkahnya menggunakan kata tanya, kemudian membacanya yang pasti harus dengan cermat. Kemudian setelah ditemukan pertanyaannya apa saja, baru kita lihat informasinya pada teks tersebut. Kemudian baru disajikan dalam peta pikiran yang telah kita buat. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kata baku dan kata tidak baku. Sudah Ibu bahas sebenarnya, tetapi mengingatkan kembali bahwa kata baku itu adalah kata yang sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Singkatnya seperti itu. Kalau kata tidak baku berarti kata yang ejaannya belum sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nanti Ibu akan lampirkan beberapa contoh, kalian bisa cek mana yang termasuk kata baku dan mana yang termasuk kata tidak baku ya. Nah, ini sudah Ibu lampirkan ada beberapa contoh. Ada kata baku dan ada kata yang tidak baku. Sekarang, kalian bisa pilih di rumah sambil mencek mana ya Bu yang kata baku, mana yang kata tidak baku. Ibu kasih contoh, misalnya negeri. Negeri sama negeri. Kosakata yang bakunya mana Bu? Kosakata yang baku yang benar yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah negeri. Tulisannya itu ya. Kalau negeri itu tidak baku karena seharusnya negeri itu menggunakan juga. Negeri. Sekolah dasar negeri. Ya, jadi bukan negeri.
Dibacanya benar negeri, tapi tulisannya negeri. Begitu ya, Nak ya. Nah, yang 5 lagi kalian bisa pilih kosakata baku yang mana dan kosakata tidak baku yang mana. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran bahasa Indonesia kita di tema 2 ini sudah selesai. Inti-inti materinya sudah Ibu sampaikan. Tolong dipahami dengan baik. Kemudian nanti tugasnya akan Ibu share di classroom, dikerjakan dengan baik. Ingat, bahasa Indonesia itu harus membaca dengan seksama, hati-hati membacanya, jangan asal menjawab. Kemudian tulisan perhatikan, harus rapi, sudah kelas 6. Ya, bentar lagi lulus, kalau tulisannya masih berantakan, nanti di sekolah SMP seperti apa? Ya, oke. Ingat, harus menggunakan kalimat efektif, kata baku, dan bisa menuliskan informasi menggunakan peta pikiran. Kalau ada pertanyaan nanti silakan langsung disampaikan ke Ibu. Selamat belajar, jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan baik, disiplin, dan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.